الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. La syarikalah, tidak akan aku mendoakan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Memang aku diperintahkan untuk itu. Aku termasuk hamba yang berserah diri kepadamu. Kita sering menganggap bahwa gerakan salat tidaklah begitu bermanfaat bagi kesehatan kita. Ini terbukti ketika kita mengerjakan salat. Dari setiap gerakan demi gerakan berlangsung begitu singkat, hampir-hampir tidak mencerminkan bahwa kita telah melaksanakan salat. Padahal kalau kita mengetahui apabila gerakan salat kita lakukan dengan benar, dengan tumaninah, sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Setiap gerakan berdiri, gerakan rukuk, gerakan duduk, gerakan sujud mempunyai manfaat bagi kesehatan kita. Allah Sang Maha Pencipta tahu persis apa yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Salat yang kita kerjakan sehari-hari mampu mencegah dan mengobati berbagai penyakit pada tubuh kita. Dan hanya cara inilah yang paling mudah, paling murah, mudah karena hampir siapa saja mampu melaksanakannya. Murah karena salat tidak membutuhkan biaya. Video berikut ini akan menuntun saudara untuk mengetahui keajaiban gerakan sholat bagi kesehatan Anda. Berbagai penelitian seputar sholat untuk kesehatan telah diteliti para ahli kedokteran dunia, antara lain Profesor Dr. Van Schreber dari Belanda. Hasil penemuan Profesor Dr. Van Schreber, gerakan-gerakan dalam sholat yang dilakukan umat Islam adalah suatu cara memperoleh kesehatan dalam arti yang sangat luas. Gerakan ini mencakup semua gerakan bertujuan mempertinggi daya prestasi bagi tubuh manusia. Sholat sehari 5 kali yang dilakukan umat Islam mengandung gerakan tubuh yang menghasilkan bentuk tubuh yang bagus, sekaligus lembut, lincah, selain mudah bergerak serta menambah kekuatan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kemudian hasil penemuan Profesor Dr. André berkebangsaan Perancis
Mengungkapkan rahasia gerakan sholat yang dilaksanakan setiap hari akan menurunkan dan mengurangi penyakit kegemukan atau obesitas, rematik, penyakit gula atau diabetes, batu empedu, sembelit, dan sebagainya. Selain itu, Profesor Dr. Andre juga mengungkapkan gerakan sholat juga mengandung gerakan yang berdampak pada tulang, otot, pergelangan, persendian, dan paru-paru. Penelitian sholat untuk kesehatan juga diteliti di Cina oleh Profesor Dr. Carl Ross dan Profesor Dr. Liu Bi, menyebutkan bahwa gerakan sholat dapat mengurangi dan mencegah penyakit jantung, paru-paru, penyakit perut atau sembelit, penyakit empedu, asma, kegemukan, diabetes, dan rematik. Sholat yang diperintahkan Allah dan juga Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban dan juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Dibuktikan lagi dengan hasil penemuan di Jepang oleh Dr. Kasamatsu dan Kiroji, menyebutkan bahwa ketenangan pada waktu sholat dapat mengaktifkan belahan otak sebelah kanan dan meningkatkan koherensi dengan belahan otak sebelah kiri. Coba. Pertama, lakukan takbir dengan tenang. Ya, dengan tenang. Mulailah dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Pada waktu takbiratul ihram, berdiri tegak lurus. Posisi jantung di bawah otak sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh dengan sempurna. Sikap ini menjaga fungsi jantung, fungsi pernapasan, fungsi pencernaan. Berdiri tegak pada waktu sholat membuat seluruh saraf tertuju ke satu titik pusat, yaitu otak. Posisi ini sangat bermanfaat bagi kesehatan ke seluruh tubuh, otot pinggang dan otot punggung. Berdiri pada waktu sholat juga melatih keseimbangan tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan melipatkan tangan di depan dada. Sikap ini adalah sikap rileks atau sikap istirahat, sehingga efek pertama yang terasa adalah rasa nyaman, rasa tenang, dan tanpa disadari sirkulasi darah berjalan dengan sempurna menuju ke seluruh tubuh. Lakukan gerakan rukuk dengan tenang, dengan tumaninah. Rukuk yang dilakukan dengan tenang akan merawat kelenturan tulang belakang, merawat sel-sel saraf sentral, dan merawat sistem aliran darah. Pada waktu rukuk, posisi jantung sejajar dengan otak, menjaga darah mengalir ke otak dengan seimbang. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang dengan sempurna. Gerakan rukuk yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus, sehingga apabila diletakkan segelas air di atasnya, maka air itu tidak akan tumpah. Gerakan ini juga mencegah sakit pinggang dan sakit ginjal, mampu melihara punggung, pinggang, paha, dan betis belakang.
Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bagian bawah. Lakukan gerakan sujud dengan benar, dengan tumanina. Gerakan sujud mampu mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Mengapa bisa demikian? Karena manusia menundukkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Kepala dan kaki pada posisi yang paling rendah, sehingga otak dialiri daya dengan penuh dan direfleksi oleh pijatan-pijatan saraf jari-jari kaki. Gerakan sujud ini adalah teknik terbaik untuk membongkar sumbatan-sumbatan pembuluh darah di jantung sehingga mencegah jantung koroner. Sujud juga mampu memelihara pembuluh darah halus yang berada di otak sehingga mampu mencegah stroke. Gerakan sujud apabila dilakukan tiap hari akan melatih pembuluh darah otak untuk menerima pasokan darah dengan banyak, sehingga otak mampu mengatur sebagian besar gerak, perilaku dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, aliran darah, dan mampu memacu kecerdasan otak. Lakukan duduk istiros dengan lama, dengan tenang, dengan tumanina. Letakkan posisi kaki dengan benar. Tekukan kaki dan jari kaki dapat menyeimbangkan sistem elektrik dan saraf keseimbangan pada tubuh. Biarkan pijatan kaki merefleksi saraf-saraf organ tubuh dengan sempurna. Pijatan ini berfungsi memelihara sistem pencernaan, fungsi hati, fungsi lambung, dan seluruh fungsi organ tubuh lainnya. Duduk pada waktu istiros. Tubuh bertumpu pada saraf nervus ischiadius sehingga memelihara kelenturan saraf yang terdapat pada bagian paha, bagian lutut, dan ibu jari kaki. Pijatan kaki seperti ini mampu membuang toksin atau racun dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, memacu kinerja organ-organ tubuh, menjaga kelenturan saraf sehingga mencegah diabetes, mencegah penyakit prostat, dan mencegah penyakit hernia. Duduklah tahiyat dengan lama, dengan tumanina. Letakkan posisi kaki, jari-jari kaki dengan benar. Biarkan tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus ischiadius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang menyebabkan kelumpuhan atau tak mampu berjalan. Tekukan jari kaki pada duduk atahiyat mampu merefleksi sistem pencernaan, tulang belakang, leher sampai saraf-saraf kepala, sehingga posisi ini dapat mengobati migrain dan sakit kepala. Duduk tahiyat yang benar, tumit akan menekan kandung kemih sehingga melancarkan pembuangan racun dalam tubuh melalui buang air kecil. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan salam. Lakukan gerakan salam dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan. Mulai dengan memutar kepala ke kanan, kemudian ke kiri, agar otot-otot leher dan otot-otot kepala melakukan relaksasi, sehingga aliran darah menjadi lancar.